Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pandemi COVID-19 menuntut kita melakukan pembelajaran secara daring. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan materi akuntansi keuangan lanjutan terkait konsep dari merger dan konsolidasi. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang materi penggabungan usaha. Pengertian dari penggabungan usaha adalah penyatuan entitas-entitas usaha atau penyatuan dari dua atau lebih perusahaan yang terpisah. Sedangkan tujuan utama penggabungan usaha adalah untuk meningkatkan profitabilitas. Berdasarkan PSAK nomor 22 paragraf 8 tahun 1999, arti dari penggabungan usaha adalah pernyataan dua atau lebih perusahaan yang terpisah menjadi satu entitas ekonomi karena satu perusahaan menyatu dengan perusahaan lain atau memperoleh kendali atas aktiva dan operasi perusahaan lain. Selanjutnya adalah alasan-alasan dilakukannya penggabungan usaha. Yang pertama, untuk keunggulan biaya. Perusahaan akan lebih mudah untuk memperoleh fasilitas yang dibutuhkan melalui penggabungan usaha daripada melakukan pengembangan usaha baru. Sedangkan yang kedua adalah resiko yang lebih rendah. Dengan membeli lini produk dan pasar yang telah didirikan, biasanya lebih kecil resikonya dibandingkan dengan mengembangkan produk baru dan pasarnya. Sedangkan alasan ketiga untuk memperkecil keterlambatan operasi. Fasilitas-fasilitas pabrik yang diperoleh melalui penggabungan usaha dapat diharapkan segera beroperasi. Alasan keempat untuk menghindari pengambil alihan. Perusahaan yang lebih kecil cenderung rentan untuk diambil alih. Dan alasan terakhir, akuisisi aktiva tak berwujud. Dengan penggabungan usaha yang melibatkan penggabungan sumber daya tidak berwujud maupun berwujud, misalnya akuisisi atas hak paten, akan menjadi alasan untuk dilakukannya penggabungan usaha. Bentuk hukum dari penggabungan usaha. Yang pertama adalah akuisisi. Penggabungan usaha yang terjadi ketika perusahaan memperoleh pengendalian operasi dari perusahaan lain dengan memiliki mayoritas saham berhak suara yang beredar disebut dengan akuisisi. Perusahaan yang diakuisisi tidak perlu dibubarkan, tetapi perusahaan tersebut sudah tidak memiliki eksistensi lagi. Misalnya saja ada perusahaan A dan ada perusahaan B. Maka perusahaan B tidak perlu dilebur tapi hanya tidak memiliki eksistensi. Misalnya saja adanya perusahaan A dan perusahaan B, maka perusahaan B tidak perlu meleburkan usahanya namun sudah tidak memiliki eksistensi lagi. Jika menjadi satu, maka akan menjadi perusahaan A. Contohnya di sini adalah Aqua dan Danone. Danone mengakuisisi Aqua, maka Aqua sudah tidak memiliki eksistensi lagi karena bergabung dengan Danone. Bentuk hukum yang kedua adalah merger, yaitu penggabungan usaha dengan cara satu perusahaan membeli perusahaan lain yang kemudian perusahaan yang dibelinya tersebut dibubarkan. Misal ada perusahaan A dan perusahaan B, maka perusahaan B akan membubarkan usahanya menjadi satu yaitu perusahaan A. Contohnya di sini adalah Bank Eksim dan Bank Lipo. Bank Eksim membubarkan perusahaannya karena bergabung menjadi satu atau dimerger dengan Bank Lipo. Bentuk hukum yang ketiga adalah konsolidasi, yaitu penggabungan usaha dengan cara satu perusahaan baru dibentuk untuk mengambil alih aktiva dan operasi dari dua atau lebih entitas bisnis yang terpisah. Dan entitas yang sebelumnya terpisah tersebut dibubarkan. Misalnya ada perusahaan A, ada perusahaan B, maka dibubarkan menjadi satu yaitu perusahaan C.
Contohnya di sini adalah konsolidasi dari Bank Mandiri yang dilakukan lewat pengambil alihan saham atas 4 bank pemerintah, yakni Bank Ekspor Impor Indonesia atau Bank Eksim, Bank Dagang Negara atau BDN, Bank Bumi Daya atau BBD, dan Bank Pembangunan Indonesia atau Bapindo. Keempat bank tersebut dibubarkan menjadi satu, yaitu Bank Mandiri. Konsep akuntansi untuk penggabungan usaha menekankan pada penciptaan entitas tunggal. Jadi, perusahaan yang sebelumnya terpisah akan secara bersama-sama membentuk satu entitas apabila sumber daya dan operasi bisnisnya berada di bawah kendali tim manajemen tunggal. Pengendalian itu terbentuk dalam penggabungan usaha di mana satu atau lebih perusahaan menjadi anak perusahaan, atau satu perusahaan mentransfer aktiva bersihnya ke perusahaan lain, atau setiap perusahaan mentransfer aktiva bersihnya ke perusahaan baru yang dibentuk. Sekian materi dari konsep penggabungan usaha. Jangan lupa mengerjakan tugas di buku kerja praktik mahasiswa dan mengunggahnya di e-learning Politeknik Negeri Jember. Semangat belajar dan selalu jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia Jaya 4.0 Poli J Sip.